Sobat Budaya, ketemu lagi dengan saya Sakdan di acara Gila Gilo yang diinisiasi oleh Museum Gubuk Wayang setiap hari Jumat. Kita sudah ada di episode ke-16. Untuk bulan ini kita ada di bulan pahlawan, di mana nanti ada pembahasan-pembahasan tentang pahlawan yang ada di Indonesia dan perjuangan beliau di negara ini. Nah, untuk saat ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Pak Margani. Beliau adalah salah satu dari tour guide senior yang ada di Museum Gubuk Wayang dan juga beliau sebagai penanggung jawab di bidang sejarah, begitu Pak Margani ya. Nah, beliau juga tim ahli di bidang sejarah tentang permusiuman dan juga sejarah kepahlawanan di Indonesia. Baik, Sobat Budaya, pada kesempatan kali ini kita akan bersama membahas tentang Dr. Sutomo. Nah, Dr. Sutomo biasanya kita tahu dengan nama Budi Utomo, begitu Pak Margani ya? Iya. Nah, betul. Dr. Sutomo ini terkenal dengan organisasi yang ada di organisasi pendidikan, begitu Pak Margani. Nah, Pak Margani boleh dijelaskan sedikit tentang organisasi Budi Utomo itu? Monggo. Budi Utomo itu didirikan oleh para mahasiswa Stovia. Stovia ini adalah suatu sekolah kedokteran, School of Leading Thought of Leading Fun in Lands Art, jadi sekolah dokter Jawa. Nah, Dr. Sutomo ini masuk sekolah tersebut pada tahun 1903. Ketika dia usia 20 tahun, pada tahun 1908, dia bersama teman-teman, Dr. Cipto misalnya, kita tahu Dr. Cipto ini adalah seorang pejuang dari Surabaya, yang juga turut jadi mahasiswa di Stovia Batavia pada waktu itu. Dia mendirikan suatu organisasi yang disebut dengan Budi Utomo. Budi Utomo ini sendiri sebenarnya mereka tidak tahu bagaimana caranya menamakan organisasi yang bernama demikian ini. Mereka tidak punya bayangan sebelumnya. Tetapi mereka pada waktu itu sekitar 1908 itu kedatangan Dr. Wahidin Sudirohusodo. Dr. Wahidin Sudirohusodo ini orang Jogja ya, kelahiran Melati, Sleman. Usianya pada waktu itu sudah 56 tahun Dr. Wahidin. Waktu itu Dr. Wahidin suka berkeliling kemana-mana, ke berbagai daerah. Dan kebetulan di sekitar 1908 itu dia mampir di Stovia. Di Stovia itu Dr. Wahidin melemparkan gagasannya yang sudah dia lemparkan di mana-mana tapi tidak mendapat sambutan. Di berbagai kota dia selalu melempar gagasan bagaimana caranya memajukan putra-putra bangsa ini, paling tidak lewat pendidikan, paling tidak lewat beasiswa. Di berbagai kota tidak berhasil. Akan tetapi ketika di Stovia tersebut, di hadapan para mahasiswa, dia membentangkan gagasannya untuk memperbaiki nasib bangsa ini lewat dunia pendidikan dengan cara memberikan beasiswa. Akhirnya mahasiswa terpanggil untuk mendirikan, merealisasikan gagasan Dr. Wahidin. Begitu. Ya. Dr. Sutomo mengatakan ini bisa dilalui dengan dilaksanakan diantaranya dengan beasiswa, memajukan pendidikan dan kebudayaan bagi anak-anak bangsa. Nah, Dr. Wahidin mengatakan niku budi ingkang sae. Nah, kata-kata niku budi ingkang sae, Budi Utomo tadi, dari situlah, dari kata-kata Dr. Wahidin, niku budi ingkang sae, Sutomo yang waktu itu masih mahasiswa, usia 20 tahun, tertarik untuk menjadikannya nama organisasi yang dia dirikan, yaitu Budi Utomo. Nah, jadi Sobat Budaya, kita sudah bisa tarik sedikit
kesimpulan bahwasanya nama Budi Utomo itu tadi berasal dari nama Budi ingkang sae. Nah, jadi kata Budinya tadi ditempelkan di nama Budi Sutomo atau Budi Utomo begitu Pak Margani. Ditempelkan menjadi nama organisasi. Nama organisasi tersebut. Wah, hebat sekali ya. Baik, tadi Pak Margani juga sempat menyebutkan si sobat budaya tentang sekolah Stovia gitu Pak Margani. Iya. Ini sekolah Stovia tadi ada dengan bahasa Belanda begitu nggih? Iya. Nah, tadi boleh diulang lagi Pak Margani namanya dan maksudnya dari sekolah Stovia itu seperti apa? Tingkatan-tingkatannya mungkin sebutkan juga. Nah, jadi Stovia ini didirikan pada tahun 1853. Jadi sudah lama sekali sekolah itu sebetulnya. Itu sekolah itu biasanya menerima anak-anak usia sekitar 15 tahun. Jadi setelah dia tamat ILS, Europe Lager School, sekolah dasar Eropa, berbahasa Eropa, kemudian sekolah lanjutan MULO itu setingkat SMP, Meer Uitgebreid Lager School, Lager Onderwijs, jadi pendidikan anak usia menengah begitu. Baru setelah usia 15 tahun boleh memasuki MULO Stovia. Jadi Stovia ini sebenarnya setingkat SMA. Oh, SMA. SMA sampai perguruan tinggi digabung jadi satu. Jadi masa kuliahnya itu sekitar 8 sampai 9 tahun. Itu Stovia itu. Jadi Stovia ini singkatan dari School Tot Opleiding Stop. V-nya itu Opleiding Van Artsen. Nah, Van Inland Artsen. Jadi sekolah dokter untuk kaum pribumi, dokter Jawa pada waktu itu. Dan memang mahasiswanya orang pribumi semua, orang Jawa semua, tidak ada orang Belanda. Iya. Paling-paling yang boleh masuk ke sana itu orang Indo. Tapi orang Indo biasanya tidak mau masuk ke situ, dia masuk ke sekolah yang lebih bagus di Batavia. Nah, Stovia ini oleh karena dia sudah lama berdiri sejak tahun 1853, dia banyak melahirkan dokter-dokter pada waktu itu. Dokter-dokter yang kemudian bergerak dalam perjuangan kemerdekaan, mulai Dokter Sutomo, Cipto Mangunkusumo, Gunawan Mangunkusumo, kemudian Dokter Rajiman kita lihat juga ada, dan kemudian ya tentu saja tidak kurang Dr. Wahidin. Jadi School Tot Opleiding Van Inlands. Nah, inlandsnya itu adalah pribuminya. Artsen itu adalah dokter. Jadi sekolah untuk dokter-dokter inlands, dokter Jawa, dokter bumi. Begitu. Dokter Bumi Putra lah kalau dikatakan sekarang. Ada sekolah ini sebenarnya lama. 1853 baru tahun 1927 di Eropa. Jadi namanya Hoger Artsen, sekolah tinggi kedokteran yang akhirnya pada zaman Jepang dirubah lagi jadi Ika Daigaku, sekolah kedokteran. Baru kemudian tahun 1950 berubah jadi Fakultas Kedokteran UI. Oh begitu. Jadi ini juga ada sejarah sedikit tentang UI sobat budaya ya. Jadi tadi dijelaskan bahwasanya Stovia tadi juga berubah-ubah nama tergantung pemerintahan pada waktu itu Pak Margani. Ya betul. Jadi tidak cakup itu saja dan terakhirnya jadi sekolah kedokteran Ya. itu tadi. Stovia tadi Pak Margani ini posisinya hanya ada di Surabaya saja atau mungkin di kota-kota lain ada Pak Margani? Oh tidak, dia yang paling terkenal di Jakarta, di Batavia Jakarta, pada waktu itu. Jadi di Batavia itu Stovianya yang paling terkenal, sehingga pemuda-pemuda dari berbagai pelosok tanah air sekolahnya di sana. Begitu. Iya. Di Surabaya rasanya tidak ada, pada waktu itu belum ada Stovia ya di Surabaya. Berarti di Batavia atau pada sekarang ini disebut dengan Jakarta. Iya, Betawi ya. Jadi gitu. Baik, sobat budaya, kalau ada yang mau bertanya, barangkali ada unek-unek nih tentang pahlawan yang tadi kita sebutkan, yaitu Dr. Sutomo, pendiri organisasi Budi Utomo. Silakan nanti langsung diketik aja di kolom
komen ya yang ada di Instagram Live. Dan jangan lupa, barangkali hari ini masih belum sempat join atau ikut di agenda gila-gila pada kesempatan hari ini, bisa nanti mengikuti di YouTube kami atau di kanal YouTube kami, ketik saja Gubuk Inovatif. Nanti di situ akan kami upload ulang gila-gila pada kesempatan malam hari ini. Tapi jangan lupa ini satu lagi ya, ini kita pesan. Surabaya itu punya 2 pahlawan namanya Sutomo. Oh begitu. Iya. Sutomo sama-sama pahlawan nasional. Sama-sama pahlawan. Satunya pahlawan nasional, satunya pahlawan kemerdekaan. Yang pertama Dr. Sutomo, yang justru terkenalnya di Surabaya, orang Jawa Timur dia adalah pendiri Budi Utomo. Yang satu lagi Sutomo juga, yang lebih kita kenal dengan nama Bung Tomo. Nah, ini aktivis dalam peristiwa November tahun 1945. Jadi biar nggak salah kira dan nggak rancu begitu Pak Margani. Nah, jadi begitu Sobat Budaya, jangan sampai keliru menyebut Dr. Sutomo dengan satu lagi Bung Tomo. Karena ini jelas 2 orang yang berbeda dan 2 orang yang berkecimpung dalam perjuangan yang berbeda juga. Satunya organisasi, satunya perlawanan langsung begitu Pak Margani. Dan hidup pada masa yang berbeda. Hidup juga di masa yang berbeda. Baik Sobat Budaya, kita punya tambahan ilmu dan tambahan pengetahuan dari ini ya. Jadi seperti itu biar tidak salah dalam memahami sejarah dari pahlawan-pahlawan di Indonesia. Baik Pak Margani, kita lanjutkan untuk selanjutnya. Ini ada tadi biografinya sudah disebutkan ya. Biografinya sudah disebutkan singkat seperti apa Dr. Sutomo. Nah, ini masa kecil beliau itu seperti apa Pak Margani? Beliau ini sebenarnya orang desa ya. Desanya itu Desa Ngepek, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk, sekarang di daerah Nganjuk sekarang. Nah, dia ini dilahirkan pada tanggal 30 Juli tahun 1888. Jadi 12 tahun sebelum abad berganti ketika itu. Dan ayahnya adalah seorang pegawai kecil pemerintah Belanda pada waktu itu. Jadi seorang pada waktu itu disebut orang sebagai pegawai pangreh. Kalau itu namanya pegawai pangreh. Bapaknya adalah Raden Suwaji, bernama Raden Suwaji ya. Kita dapat lihat ini bangsawan rendahan ya, Raden Suwaji. Nah, bapak dari bapaknya adalah kakeknya adalah seorang ulama. Ulama yang terkenal waktu itu namanya Haji Abdurrahman. Haji Abdurrahman ini ulama terkenal di daerah Ngepeh sana ketika itu. Masa mudanya Haji Abdurrahman itu adalah seorang yang jagoan di sekitar sana, yang terkenal juga disegani orang namanya Singowijoyo. Singowijoyo ini setelah usianya cukup tua berubah menjadi alim, begitu berubah menjadi seorang ulama namanya Kiai Haji Abdurrahman. Nah, keturunan ini dari keluarga ini, mulai kakeknya Kiai Haji Abdurrahman sampai kemudian ayahnya Raden Suwaji pegawai pangreh, kita dapat tahu bahwa masa kecil Dr. Sutomo ini serba berkecukupan. Dia dilahirkan dari keluarga kaya, sehingga itulah yang menyebabkan dia dapat bersekolah, masuk sekolah ILS, kemudian tamat dari sana, masuk SMP Yamulo pada waktu itu namanya. Dan dia ini tidak sejak awal namanya Sutomo. Waktu dia masuk SMP namanya diganti Sutomo. Padahal masih sejak lahir namanya Subroto orang ini. Subroto, putra dari Raden Suwaji, berhasil menamatkan ILS, SD. Begitu masuk SMP, dia mengganti namanya menjadi Sutomo. ELS maupun SMP Mulo pada waktu itu dia selesaikan tepat waktu semua. Karena kita tahu ELS itu 6 tahun.
masa belajarnya 7 tahun. Usia 6 tahun dia boleh masuk ELS, kemudian dia 7 tahun di sana boleh masuk ke SMP, Mulo pada waktu itu. Ya. Nah, itu pada tahun 1903, usia 15 tahun dia sudah berhasil menyelesaikan 2 jenjang sekolah, ELS dan Mulo, dan dia masuk Stovia. Jadi termasuk siswa yang teladan dan termasuk siswa yang Pandai. Dia berhasil menyelesaikan pelajaran. Dan keluarganya juga keluarga mampu. Nah, ini yang menyebabkan dia sekolahnya lancar ya di mana-mana. Ya kita bayangkanlah orang dari desa seperti Ngepeh pada waktu itu bisa sekolahnya langsung ke Batavia. Oke. Ya, Pak Margani, ini ada satu pertanyaan dari Sobat Budaya ini dari Mojokerto Tourism. Nah, ini pertanyaannya Pak Margani ya. Apa waktu itu tidak ada pihak-pihak yang mencoba menggagalkan atau mencegah terjadinya gagasan dari Dr. Wahidin yang pada waktu itu memberikan ceramah di depan mahasiswa, yang salah satunya ada Dr. Sutomo tadi yang Ya sebenarnya pihak-pihak yang menggagalkan ada saja, tetapi oleh karena gagasan ini sifatnya untuk budaya dan pendidikan, tidak merupakan sikap konfrontatif pada pemerintah kolonial pada waktu itu, maka dibiarkan saja. Yang berusaha menggagalkan setiap berdasarkan pemerintah kolonial. Iya. Oleh karena ini tidak bertentangan dengan polisi pemerintah kolonial pada waktu itu. Sikapnya ini adalah otherwise pendidikan, jadi bukan untuk menjadi oposisi dari pemerintah. Jadi tidak ada yang berusaha menggagalkan ketika itu. Ya. Jadi Malah ada beberapa orang Belanda sendiri yang berusaha membantu, mendukung iya, begitu, Pak mendukung, Margani. iya, iya. Ya. Baik Sobat Budaya, tadi sudah dibahas sedikit oleh Pak Margani itu bahwasanya ada nggak yang menggagalkan itu kalau tidak ada yang mengganggu usaha Belanda, maksudnya dalam hal-hal yang sudah diatur oleh Belanda, maka tidak apa-apa begitu Pak Margani ya, tidak apa-apa dan diperbolehkan. Jadi di sini tidak ada yang mencoba untuk menggagalkan usaha dari Dr. Wahidin dan teman-temannya, akhirnya sampai nanti di tangannya Dr. Sutomo tadi idenya, begitu Pak Margani ya. Ya. Begitu Sobat Budaya. Jadi tidak ada yang menggagalkan sampai tercetusnya organisasi Budi Utomo tadi, begitu ya. Kita lanjutkan lagi Pak Margani ya. Untuk selanjutnya tadi sudah masa kecilnya Dr. Sutomo hingga beliau masuk ILS. ILS itu setara SMP begitu Pak? SD. Oh SD, masih SD. Europe Lager School. Oh Europe Lager School. Agak kesulitan ya bahasa Belanda nih. Jadi sekolah dasar lah, sekolah dasar Belanda. Sekolah dasar yang didirikan Belanda begitu ya. Biasanya untuk masuk sekolah tersebut anak-anak Pangrep Raja pada waktu itu, anak-anak bangsawan dan sebagainya, karena dia pakai bahasa Belanda. Nah, masa belajar 7 tahun. Biasanya yang masuk ke sana itu kalau dari desa sekolah Ongkoloro, mereka selesai pindah ke ELS. Jadi tidak dari awal ELS-nya. Atau seperti kita lihat contoh juga Soekarno. Soekarno itu kan akhirnya pindah ke ELS dia. Itu sudah kelas 4, kelas 5 ya. Biasanya pindah begitu, Ditransfer begitu Pak? Ya. Tetap di Batavia tapi ya? Oh tidak, di desa-desa itu Di desa sudah ada? Di kecamatan Kawedangan waktu itu sudah ada. Jadi ketetapan pemerintah Belanda pada tahun 1848 itu pendidikan sudah harus ada di mana-mana. Iya. Walaupun waktu itu belum ada politik etika ya, politik etika yang secara khusus menyoroti dunia pendidikan belum ada. Karena 1848, 1849, 1878 itu banyak sekali keluar undang-undang pendidikan dan sekolah-sekolah pada waktu itu sudah nyebar kemana-mana kewedanaan. Oh begitu. Ya. Itu tadi berarti masa kecilnya Dr. Sutomo. Nah, untuk masa remaja hingga masa dewasanya apakah
ada di desa tadi disebutkan untuk yang dewasa sudah ada di Stovia begitu Pak Margani. Iya. Terus untuk masa remaja seperti apa ini Pak Margani? Ya, kita tahu masa remaja beliau ini disibukkan oleh dunia pelajaran, ya, dunia sekolah. Karena dia ke Jakarta sendiri pada usia 15 tahun. Usia 15 tahun sampai dia selesai Stopia itu pada tahun 1911. Jadi kita tahu 8 tahun dia kuliah di situ. 1911 beliau tamat dan berkecimpung di Budi Utomo. Sementara beliau berkecimpung di Budi Utomo yang tadi, dia ini juga Budi Utomo, Dr. Sutomo juga kan bertugas kemana-mana. Pernah bertugas di Sumatera, pernah bertugas di Jawa, di berbagai kota dan sebagainya. Masa remaja beliau diisi dengan itu sampai beliau menikah pada tahun 1917. Ya, beliau menikah itu pada usia sudah 29 tahun ya rasanya ya. Ya 20-an lebih karena 1917 itu 29 tahun umurnya. Jadi beliaunya ini benar-benar menamatkan sekolah dulu baru punya pikiran untuk menikah begitu Pak Margani ya? Iya. Jadi sebenarnya beliau menamatkan sekolah pada tahun 1911 ya. Iya. Nah, setelah itu beliau masih tetap mengasuh Budi Utomo sambil bertugas sebagai dokter di berbagai kota. Iya, di beberapa kota di Sumatera, saya tidak jelas betul ya. Kemudian di Jawa cukup lama beliau bertugas di situ sampai akhirnya di Blora 1917 dia menikah. Oh begitu. Nah, ini ada yang mengulik pertanyaan juga Pak Margani. Tadi kita sudah tahu beliau itu gelarnya dokter. Nah, dokter atau dokter gitu? Dokter gitu. Nah, ini beliau ini dokter spesialis apa nih Pak Margani? Nah, ketika dia tamat Stopia, beliau belum punya spesialis. Belum punya. Baru ketika tahun 1919, Iya. beliau kan dapat beasiswa untuk sekolah kedokteran spesialis di Amsterdam. Transfer ke Amsterdam begitu Ya. ya. Beliau menikah pada tahun 1917, 2 tahun setelah menikah dapat beasiswa. 1919 beliau berangkat ke Amsterdam untuk mengambil spesialis itu dari beasiswa. Nah, spesialisnya ini banyak literatur itu berselisih paham mengenai spesialisnya, dokter spesialis apa beliau ini. Sebagian orang berkata spesialis penyakit dalam, anestesi dan sebagainya. Saya pikir informasi yang terang untuk itu kita masih menanti waktu yang tepat lah untuk menjelaskannya. Gitu. Mungkin dari Sobat Budaya ada yang mungkin ikut di acara pada kesempatan ini pun juga seorang spesialis barangkali Pak Margani ya nanti bisa menyampaikan informasi yang mungkin dari informasi yang kita dapat dari berbagai literasi tadi masih kurang. Nah, jadi kita di sini tidak hanya menyampaikan tapi juga bisa imbal balik. Nah, begitu Pak Margani ya. Mudah-mudahan Seperti itu. Baik. Tadi beliau itu pendiri organisasi Budi Utomo dan pasti beliau juga sebelumnya pernah berkecimpung di organisasi lainnya begitu Pak Margani ya. Iya. Nah, organisasi apa saja nih Pak Margani yang pernah diikuti oleh Pak Budi Utomo tadi atau Dr. Sutomo tadi sehingga bisa terakhirnya mempunyai organisasi sendiri begitu. Sebenarnya kalau zaman mahasiswa itu sudah ada ya beberapa organisasi, tetapi organisasi ini tidak membesar sekali seperti Budi Utomo. Indonesia Vereniging misalnya, Persatuan Indonesia, Persatuan Para Pelajar Indonesia. Dan ini sudah ada sebetulnya di negeri Belanda. Cuma di Indonesia belum ada. Bisa dikatakan Budi Utomo itu organisasi yang resmi lah pada tanggal 20 Mei 1908. Sebelumnya belum ada organisasi yang sedemikian resmi. Nah, mungkin juga ada ya, Trikoro Darmo kata orang dulu itu, tapi Trikoro Darmo sendiri gemanya tidak begitu banyak. Dan juga belum menjadi kenal ke pemerintah begitu Pak Margani.
kerinduan berorganisasi itu memang ada pada Dr. Sutomo. Saya tidak tahu apakah beliau juga ikut organisasi yang lain sebelum terbentuknya Budi Utomo atau tidak. Yang jelas ketika Dr. Wahidin datang melemparkan gagasan untuk memajukan anak bangsa dalam dunia pendidikan dan kebudayaan, Dr. Sutomo atau mahasiswa Sutomo ini seolah-olah orang yang sudah pandai berorganisasi ya, sehingga dia mampu menghimpunkan teman-temannya dalam rapat di suatu ruang kelas sekolah kedokteran dan merencanakan untuk mendirikan organisasi yang nantinya memberikan beasiswa kepada anak-anak cerdas tetapi tidak mampu untuk melanjutkan pendidikannya. Jadi ini kita garis bawahi bahwasanya organisasi Budi Utomo tadi bergerak di bidang pendidikan dan memberikan beasiswa bagi anak-anak yang tidak mampu agar bisa belajar sampai jenjang perkuliahan, begitu Pak Margani? Iya. Wah, hebat sekali ya. Sobat Budaya, ternyata pemikirannya yang sudah jauh ke depan dari Dr. Sutomo memberikan dampak positif bagi pendidikan yang ada di Indonesia pula. Gitu. Nah, tadi kita sudah sedikit tahu juga Pak Margani tentang organisasinya yang pernah diikuti oleh Dr. Sutomo, salah satunya tetap di ini ya, di Belanda ya? Di Belanda ketika dia jadi mahasiswa spesialis kedokteran di sana. Jadi dia pernah jadi ketua Indonesia Pereliging antara tahun 1921 sampai 1922. Ketuanya. oh ketemuannya. Ya, karena tahun 1923 dia pulang lagi ke Indonesia. Nah, dia 4 tahun di negeri Belanda. Jadi saking pinternya atau mungkin karena beliau ini aktif juga di perkuliahan dan juga aktif dalam berbagai forum, akhirnya diangkat jadi ketua, kemungkinan begitu Pak Margani. Jadi ya jiwa kepemimpinannya ada. Ya. Nah, tadi sudah dibahas juga tentang organisasi yang pernah diikuti oleh Dr. Sutomo. Nah, kita ingin mengulik dikit nih Pak Margani tentang riwayat pribadi beliau. Nah, riwayat pribadi beliau ini sebenarnya bagaimana sih Pak Margani? Karena anak-anak muda kan biasanya ingin tahu kehidupan seorang yang terkenal itu hingga ke keluarga-keluarganya juga, begitu Pak. Ya. Silakan, kalau bisa dibahas. Ya sebenarnya kalau Dr. Sutomo sendiri, sementara orang berpendapat beliau itu orangnya agak tertutup kalau mengungkap masalah pribadinya. Akan tetapi dari catatan-catatan sejarah, dari riwayat-riwayat yang diceritakan orang dan banyak saksi-saksi, akhirnya kita ketahui juga bahwa Dr. Sutomo akhirnya pada tahun 1917 menikah dengan Eperdina Bruring. Eperdina Bruring ini seorang perawat di Rumah Sakit Blora pada waktu itu. Dan dia seorang janda yang suaminya meninggal dunia. Janda tanpa anak. Masih muda sekali. Eperdina Bruring ini suaminya meninggal dunia dan dia seorang perawat. Dia kagum pada Dr. Sutomo. Sebaliknya Dr. Sutomo juga sebagai seorang pemuda mengagumi si Eperdina ini. Ini kita tahu kalau kita lihat kakeknya tadi, dia seorang kiai haji. Jadi Islam Dr. Sutomo ini sebenarnya. Ini ketika dia jatuh cinta kepada seorang noni Belanda, seorang ibu Belanda, seorang janda lagi, ini memang mendapat penentangan keras dari orang tuanya. Keluarga di ngepeng, Loceret menentang keras hubungan ini. Beda agama, beda bangsa lagi. Juga keluarga si Eperdina Bruring sendiri tidak setuju. Wah ini seorang Inlander ini suaminya ini gimana Pribumi, ini? Ya, rendah kedudukannya dibandingkan Belanda. Itu ditolak juga. Tapi akhirnya karena sama-sama sudah tekadnya untuk sehidup semati barangkali ya, mereka menikah juga. Mereka menikah tahun 1917 itu. Dan kemudian akhirnya ketika Sutomo mendapatkan beasiswa, dia boyong istrinya ke negeri Belanda. Dan Eperdina ini orangnya sangat setia dan tunduk pada suaminya. Dia bahkan membantu perjuangan Dr. Sutomo. Dia penurut betul sama suaminya, setia dan
membantu dengan sepenuh hati perjuangan suaminya. Ini yang menyebabkan Dr. Sutomo sangat mencintai wanita. Sampai ketika wanita ini mereka tinggal di Surabaya yang panas dan Everdina jatuh sakit, Dr. Sutomo akhirnya tidak konsentrasi. Dr. Sutomo rela meninggalkan tugasnya demi istri juga. Dia pamitan pada teman-temannya untuk membawa istrinya ke Malang, ke tempat yang sejuk. Nah, sayangnya akhirnya istrinya meninggal dunia juga di Malang pada tahun 1934 itu. Sekitar pertengahan lah ya, menjelang pertengahan 1934, kalau tidak salah sekitar bulan April gitu. Istrinya Everdina itu meninggal dan dimakamkan di Malang. Nah, ini sejak itu Dr. Sutomo nggak menikah lagi. Mereka nggak punya anak. Begitu. Dia nggak mau menikah lagi, Dr. Sutomo. Dia terlalu setia kepada wanita itu. Terus di Belanda tadi berapa tahun ya Pak Margani? 4 tahun. Oh, 4 tahun, 4 tahun. di Belanda. Jadi 4 tahun, selama 4 tahun tadi juga bekerja, Everdina juga bekerja di rumah sakit Belanda atau seperti apa ini? Oh tidak ada keterangan selama 4 tahun itu Everdina bekerja apa. Tetapi yang jelas selama 4 tahun tersebut Everdina juga tetap membantu perjuangan suaminya. Apalagi ketika itu kan suaminya pada tahun 1921 sampai 22, selama 4 tahun itu dia jadi anggota Indonesia Vereniging ya, Persatuan Indonesia, pelajar Indonesia. Dan organisasi ini kuat sekali. Ya, Muhammad Hatta pernah kabarnya jadi ketuanya dan anggotanya. Organisasi ini kuat sekali di Belanda. Anggotanya juga banyak. Bahkan kabarnya anggotanya di mana-mana, Belgia, Luxembourg, Jerman juga ada dan sebagainya. Bahkan juga di Inggris, semuanya pelajar Indonesia. Nah, organisasi ini banyak anggotanya dan Sutomo sempat jadi ketuanya antara 1921 sampai 1922. Nah, ini tidak terlepas dari dorongan spirit dari Everdina sendiri. Ini Pak Margani, kita sedikit bergeser sedikit ya tadi tentang organisasi Indonesia yang ada di negara-negara luar, terutama di Amsterdam tadi. Itu yang masuk di situ itu anak-anak yang dapat beasiswa atau mungkin yang memang disekolahkan oleh Belanda ke Amsterdam, atau mungkin dari orang tuanya menyekolahkan di sana, seperti apa Pak Margani pada waktu itu? Itu biasanya gabungan. Karena kelompok itu tidak bergerak di bidang politik, tapi bergerak di bidang budaya. Indonesia Vereniging itu sifatnya jadi jauh dari politik ya, membina persaudaraan, mengembangkan kebudayaan dan mengembangkan hobi semacam itu. Jadi organisasi itu jauh dari sikap-sikap politik ya. Mereka menjauhi. Nggak ada hubungannya dengan politik sama sekali Pak ya. Jadi tidak ada. Ini murni untuk pendidikan dan juga pengembangan budaya, walaupun di luar negeri budaya Indonesia masih tetap dibawa dan masih tetap dilestarikan begitu sobat budaya. Ya. Itu orang anak beasiswa ya, kemudian anak-anak orang kaya. Apa tuh dicatat pada waktu itu memang banyak sekali mahasiswa Indonesia di Eropa. Jangan lupa ketika itu rupiah itu sama dengan gulden nilainya. Nah, sehingga sama menyekolahkan anak di dalam negeri dengan di luar negeri hampir sama saja. Hampir sama saja. Gitu. Cuma tempatnya jauh gitu aja, mau ketemu orang tua itu sulit gitu. Naik kapal ya, belum ada pesawat. Wah, belum ada. Naik kapal bisa 2 minggu. Gitu. Jadi seperti tadi beasiswa yang didapat oleh mahasiswa Indonesia sehingga mereka dapat belajar di luar negeri. Karena kan saya kira nih Pak Margani, ini kan beasiswa hanya ada di zaman modern saja, padahal di sini kita bisa tahu bahwasanya beasiswa itu sudah ada sejak zaman kolonial juga begitu Pak Margani ya. Nah, jadi begitu sobat budaya, jangan berpikir lagi kita di zaman Belanda itu dijajah saja, enggak. Tapi kita di Indonesia ini malah dipintarkan begitu juga Pak Margani ya. Tapi itu dengan harapan begini, beasiswa itu diberikan kepada seseorang dengan harapan orang itu nanti bekerja pada pemerintah, ya pemerintah. Jadi
prinsip-prinsip politik etis itu tetap ada. Mereka edukasi, transmigrasi, irigasi, itu kan politik etis kan ya. Iya. Mereka mengairi sawah-sawah itu dengan harapan tanahnya subur, punya tanaman bisa dijual lagi ke bangsa Eropa. Begitu. Pendidikan juga supaya mereka bisa jadi antena bekerja pada Belanda. Belanda kasih pinter pelajaran membaca dan menulis supaya nanti bisa jadi clerk, jadi juru tulisnya Belanda. Belanda membiayai Dr. Sutomo untuk dapat menjadi dokter spesialis supaya nanti kerja di rumah sakit Belanda dan merawat orang Belanda juga diantaranya. Gitu. Jadi harapannya ada timbal balik begitu Pak Maria. Iya, balas jasa lah ya. Jadi tidak serta-merta disekolahkan terus nanti untuk membangun bangsa sendiri, bukan gitu Pak Maria. Ya. Baik Sobat Budaya, mungkin ada yang mau bertanya atau mungkin ada yang mau sekedar pelayanan dengan yang ada di pembahasan kita pada kesempatan kali ini, silahkan. Nah, masih kita buka, masih ada sekitar 10 menit kita Pak Margani bincang-bincang kita pada kesempatan kali ini. Silakan sambil nanti kita mungkin bincang-bincang, ada yang mau bertanya bisa kita pantau juga lewat Instagram live pada kesempatan kali ini. Oke, baik Pak Margani. Selanjutnya ini kita ingin membahas juga tentang akhir hayat nih, karena sudah ada di menit-menit terakhir. Sambil nunggu mungkin ada yang mau bertanya Pak Margani, bisa kita bahas juga tentang akhir hayat beliau ini tadi seperti apa Pak Margani? Ya sebenarnya Dr. Sutomo sendiri sebagian orang mengatakan termasuk orang yang agak senang kerja ya. Beliau senang sekali dengan kesibukan. Sepulangnya ke Indonesia, beliau tidak praktek, tidak mengkhususkan diri untuk praktek. Justru sepulangnya ke Indonesia pada tahun 1923 setelah menamakan sekolah spesialis, dia malah mengajar di Nederland yang di Saxon, di Nias School. Jadi sekolah kedokteran lagi, dia mengajar. Bukan terjun ke dunia lapangan kedokteran, tapi mengajar Pak. Mengajar sambil tetap mengurus Budi Utomo. Nah kemudian Budi Utomo pada tahun 1923 itu memang sudah mulai melebar kemana-mana, anggotanya sudah banyak, kemudian cabangnya ada di berbagai macam kota di Indonesia, dan tokoh-tokohnya pun adalah tokoh-tokoh yang punya kaliber pada waktu itu. Mulai dari W.S. Becker, kita tahu sejak pertama membantu, Dr. Cipto, Dr. Rajiman, Gunawan Mangunkusumo itu adanya Dr. Cipto Mangunkusumo. Cabangnya ada di mana-mana dan Budi Utomo mulai lancar. Tahun 1930 Dr. Sutomo mendirikan Indonesia Studi. Jadi Indonesia Studi. Jadi kelompok pelajar yang mempelajari Indonesia. Ya. Tahun 1934-35 itu beliau mendirikan Partai Bangsa Indonesia. Jadi, nah kita lihat bahwa pada tahun 1934 mendirikan Partai Bangsa Indonesia, ini Sutomo sudah memasuki ranah politik. Iya, ranah politik. Indonesia Studi tadi itu, Indonesia Studi Club tadi itu, lama-lama berubah menjadi Partai Indonesia Raya pada waktu itu. Parindra. Partai Indonesia Raya, bukan Gerindra ya, Parindra, Partai Indonesia Raya. Itu 1935. Jadi kita lihat bahwa pergeseran peranan Dr. Sutomo, mulai dia dari seorang dokter, seorang pengajar, juga seorang politikus, pejuang. Dia mendirikan partai, mendirikan organisasi kepemudaan, sampai beliau juga mendirikan organisasi-organisasi lain yang justru pada waktu itu bertentangan dengan polisi pemerintah jajahan. Nah, mendirikan partai pada tahun 1935 itu, itu luar biasa. Kita tahu bahwa Gubernur Jenderal pada waktu itu Lee Jong ini adalah seorang gubernur yang paling jenderal Belanda yang paling anti kepada kegiatan semacam itu.
Tahun 1932 De Jong itu malah mengeluarkan undang-undang sekolah liar. Dia hapuskan sekolah-sekolah liar itu, dia hapuskan semuanya. Nggak boleh ada. Termasuk yang didirikan Dr. Sutomo juga begitu Pak? Tidak, Dr. Sutomo tidak mendirikan sekolahan. Dr. Sutomo cuma memberikan beasiswa. Tapi sekolah-sekolah liar yang paling banyak pada waktu itu di Indonesia, dia hapus semua. Milden School, sekolah-sekolah liar itu. Ya. Nah, Dr. De Jong ini adalah seorang gubernur jenderal. Selain beliau ini sangat loyal kepada kerajaan, juga angkuh. Kami sudah duduk di Indonesia 350 tahun dan masih akan 350 tahun lagi duduk di Indonesia. Harapannya begitu. Iya, berkata begitu. Saking dia memang pengen betul berkuasa di Indonesia dan mengabadikan kekuasaannya di sini. Nah, sehingga riak sekecil apapun dari dunia politik itu langsung beliau bunuh. Nah, tetapi itulah hebatnya Dr. Sutomo. Dengan segala macam kemampuan organisasinya, caranya yang lemah lembut, kemampuan diplomasinya, dia tetap mampu mendirikan partai itu tadi, sehingga partai itu pun tumbuh dan berkembang pada waktu itu. Memang tidak lama, sekitar tidak sampai puluhan tahun partai itu berdiri. Tetapi yang jelas ini sebuah prestasi bahwa dia mampu mendirikan suatu organisasi. Pada zaman De Jong ada di Indonesia. Betul. Nah, luar biasa sekali ya Sobat Budaya. Ternyata perjuangan Dr. Sutomo ini dari kecil beliau sudah belajar dengan gigih sampai akhirnya ke Amsterdam tadi dapat beasiswa, terus mendirikan organisasi pelajar begitu Pak Margani ya. Terus akhirnya punya partai sendiri. Nah, tapi tetap dengan cara-cara yang diplomatis dan tanpa meninggalkan budaya Indonesia begitu Pak Margani. Nah, ini Pak Margani ada beberapa istilah tadi yang sudah sempat saya catat nih Pak Margani, karena kan mungkin dari teman sobat-sobat budaya juga ada yang mungkin masih bingung dengan ini sih maksudnya apa ya, kok kata-katanya ini asing begitu Pak Margani. Nah, tadi ada kata pangreh. Pangreh itu seperti apa ya Pak? Pangreh itu adalah sebutan untuk pemerintah Belanda pada waktu itu. Misalnya di kecamatan. Pada waktu itu kan pemerintah Indonesia kan begitu. Ada gubernur. Iya. Satu gubernur itu provinsi. Di bawah gubernur itu ada residen. Ya, jadi satu provinsi terdiri dari beberapa karesidenan. Di bawah karesidenan ada asisten residen atau kabupaten zaman sekarang ini. Di bawah asisten residen ada jabatan wedana. Wedana itu di atas kecamatan, di bawah kabupaten. Sekarang sudah nggak ada. Ya. Sekarang kan di bawah kabupaten langsung kecamatan. Ya. Kalau dulu tidak, di bawah kabupaten atau asisten residen. Ya. Ada wedana, kewedanaan. Iya. Ada di bawah kewedanaan, ada kecamatan sekarang. Zaman itu disebut asisten wedana. Nah, pegawai-pegawai kewedanaan, asisten wedana itu kan waktu itu kan berkiblatnya kepada pemerintah kolonial. Pegawai-pegawai ini yang disebut dengan pangreh raja itu. Pangreh raja. Jadi tingkatan pertama gimana? Iya. Jadi sebagai pegawai kecil lah. Di kabupaten ada seorang pangreh raja. Dia pegawai kecil kabupaten. Itu di Jawa ya, di Jawa. Kalau di pulau-pulau lain belum tentu itu begitu bentuknya. Biasanya kita tidak kenal namanya asisten wedana dan sebagainya. Ada marga di situ. Marga. Saya lihat marga itu di Lampung ada, di Sumatera Selatan ada. Tapi di Jawa tidak ada marga. Di bawah asisten wedana itu biasanya ada kelurahan dari desa. Nah, pegawai di desa, kelurahan, selagi dia digaji pemerintah, namanya pangreh raja. Ya. Nah, terus ada lagi nih, satu lagi Pak Margani ya. Arsen tadi. Arsen itu adalah sebutan untuk dokter. Oh, arsen ya? Arsen. Oh, arsen. 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 Sebutan lain dari dokter. Jadi dokter pada zaman Belanda itu mereka disebut dengan arsen. Baik Sobat Budaya,
kita sudah banyak belajar nih hari ini dari. Tapi ada satu lagi ya, Mas Sadar belum tahu ya, bahwa 1935 itu adalah partai terakhir yang didirikan, organisasi terakhir boleh dikatakan yang didirikan oleh Dr. Sutomo. Dia waktu itu sudah tinggal di Surabaya. Sampai dia meninggal Dr. Sutomo pada tanggal 29 Mei 1938. Meninggalnya Dr. Sutomo pada 29 Mei 1938, belum sampai usianya 50 tahun ya, 50 tahun kurang 2 bulan. Beliau meninggal dunia dan dimakamkan di Jalan Bubutan, Surabaya. Jauh dengan istrinya ya, istrinya tadi di Ya, Malang, betul. kuliahnya di Surabaya. Surabaya di depan Gedung Nasional Surabaya, Jalan Bubutan. Ini kalau pagar jalan di Gedung Nasional itu tidak terlalu tinggi, makamnya kelihatan kok dari jalan raya ini. Begitu. Makamnya sangat sederhana, ya, jauh kalau dibandingkan makam pahlawan-pahlawan yang lain. Bahkan dibandingkan dengan makam yang ada di sini, makam RP Suroso, waduh sangat sederhana makam Dr. Sutomo. Ya. Jadi dia seorang pahlawan besar, walaupun makamnya kita lihat sederhana sekali. Baik. Ya. Begitu sobat budaya, waktu kita sudah habis nih Pak Margani. Terima kasih sudah bergabung dengan Gila Gilo pada kesempatan kali ini. Nanti kita akan ketemu lagi minggu depan ya dengan pembahasan yang lain. Nah, untuk kesempatan kali ini yang dapat kami simpulkan bahwasanya jasa seorang pahlawan itu tidak dilihat dari seberapa besar beliau itu, seberapa kaya beliau itu, seberapa seberapa tinggi beliau itu sekolah, tapi seperti apa jasa yang beliau berikan untuk Indonesia ini melalui organisasi yang beliau dirikan, melalui perjuangan yang beliau berikan untuk Indonesia. Begitu Pak Margani ya. Nah, untuk kesempatan kali ini kita cukupkan sekian. Terima kasih sudah bergabung dengan Gila Gilo. Jangan lupa, barangkali ada yang nanti masih belum bisa mengikuti sampai akhir acara ini, bisa nanti melihat acara tayang ulang kami di kanal YouTube Gubuk Inovatif ya. Jadi ditunggu untuk kita upload ulang di kanal tersebut. Terima kasih untuk kesempatan kali ini, kita cukupkan sekian dan salam budaya menyatukan bangsa.